Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan Islam pada masa Khalifah Turki Utsmani. Awal berdirinya kerajaan Turki Utsmani tahun 1299 Masehi. Kerajaan Turki Utsmani didirikan oleh Osman I pada tahun 1299 Masehi, menandai awal dari sejarah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah Islam. Sejak awal berdirinya, pendidikan Islam menjadi pondasi utama dalam membentukkan struktur negara dan masyarakat. Madrasah pertama dibangun dengan tujuan strategis untuk mendidik para ulama yang akan memimpin kehidupan keagamaan, serta birokrat yang akan menjalankan administrasi pemerintahan. Pendekatan ini memastikan bahwa nilai-nilai Islam tertanam kuat dalam setiap aspek kehidupan kekaisaran. Visi Osman I menciptakan tradisi pendidikan yang akan bertahan selama lebih dari 6 abad, membentuk generasi cendekiawan, pemikir, dan pemimpin yang akan membawa Utsmani menuju kejayaannya. Pendidikan pada masa kerajaan Turki Utsmani. Salah satu kemajuan pendidikan pada masa kerajaan Utsmani adalah dengan mendorong madrasah mempelajari beragam ilmu pengetahuan. Lembaga pendidikan, salah satunya adalah madrasah, banyak muncul di wilayah kerajaan Utsmani. Madrasah Utsmani pertama didirikan di Izmir pada tahun 1331 Masehi. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, sejumlah ulama didatangkan dari Iran dan Mesir untuk mengembangkan pengajaran Muslim di beberapa teritorial yang baru. Pada masa Sultan Al-Fatih, ilmu pengetahuan mendapat cukup perhatian dari pemerintah. Pada masanya, sekolah-sekolah dan akademi-akademi tersebarnya di semua kota hingga desa-desa terpencil. Sekolah-sekolah dan akademi-akademi terorganisir, berjenjang dan memiliki kurikulum serta bersistem jurusan. Pada masa Sultan Al-Fatih dilakukan penerjemahan khazanah-khazanah lama dari bahasa Yunani, Latin, Persia, dan Arab ke dalam bahasa Turki. Di antara buku-buku yang diterjemahkan adalah Masyair Ar-Rijal atau orang-orang terkenal, karya Poltar, buku karangan Abu Al-Qasim Al-Zahrawi Al-Andalusi, seorang ahli kedokteran yang berjudul Al-Tasrif fi Al-Tibbi. Buku ini kemudian diberi tambahan pembahasan alat-alat untuk bedah dan posisi pasien tatkala terjadi operasi bedah. Beberapa sultan mendirikan beberapa perguruan tinggi di Bursa, Edirne, dan di Istanbul. Pada akhir abad 15, beberapa perguruan tinggi berdasarkan peringkat. Perguruan tinggi juga dibedakan berdasarkan beberapa fungsi pendidikannya. Madrasah tingkat rendah mengajarkan nahwu dan sorof, mantik, teologi, astronomi, geometri, dan retorika. Perguruan tingkatan tertinggi mengajarkan hukum dan teologi. Di sini saya akan membacakan struktur kurikulum Madrasah Utsmani. Kurikulum Madrasah Utsmani dibagi menjadi dua kategori besar ilmu pengetahuan, yaitu ilmu nakliyah, biasa disebut juga dengan ilmu berdasarkan wahyu atau tradisi, dan ilmu akliyah, biasa disebut dengan ilmu rasional atau akal. Yang kesatu yaitu ilmu nakliyah atau biasa disebut dengan ilmu agama. Ini adalah inti dari kurikulum madrasah dan mendapatkan penekanan terbesar terutama untuk melatih para qadhi atau hakim dan mufti atau ahli hukum. Yang pertama yaitu fikih. Fokus utamanya yaitu hukum praktis, studi mendalam tentang hukum Islam, terutama mazhab Hanafi yang merupakan mazhab resmi kekaisaran ini, mencakup hukum perdata, pidana, dan tata negara. Yang kedua yaitu kalam atau teologi, keyakinan atau akidah. Fokus utamanya pembahasan mengenai doktrin ketuhanan, sifat-sifat Tuhan, takdir, dan isu teologis lainnya, seringkali menggunakan dialektika filsafat. Yang ketiga yaitu hadis. Fokus utamanya yaitu tradisi Nabi Muhammad.
studi tentang perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad, yaitu sunnah, termasuk ilmu kritik hadis atau ilmu al-rijal. Yang keempat yaitu tafsir, fokus utamanya penafsiran Al-Quran, studi tentang makna dan konteks ayat-ayat Al-Quran. Yang keenam yaitu usul al-fiqih, fokus utamanya adalah metodologi hukum, ilmu tentang prinsip-prinsip dan sumber-sumber yang digunakan untuk menyimpulkan hukum Islam, qiyas, ijma, dan lain-lain. Dan ada juga ilmu alat atau biasanya disebut studi bahasa, yaitu sorof dan nahwu, mantik atau logika, dan retorika atau balaghah. Yang kedua yaitu ilmu akliyah atau ilmu rasional atau sekuler. Meskipun ilmu ini memiliki posisi sekunder dibandingkan ilmu nakliyah, ilmu akliyah diajarkan di madrasah-madrasah tingkat atas atau madrasah khusus, terutama pada masa kejayaan. Yang dipelajari yang pertama yaitu riyadiyat atau matematika. Fokus utamanya adalah aritmatika dan geometri, penting untuk menghitung warisan, faraid, penentuan waktu sholat, dan teknik sipil. Yang kedua yaitu hay'ah atau astronomi. Fokus utamanya ilmu falak, penting untuk menentukan arah kiblat dan waktu-waktu ibadah. Beberapa madrasah besar memiliki observatorium. Yang ketiga yaitu tib atau kedokteran. Fokus utamanya ilmu pengobatan, diajarkan di madrasah yang melekat pada rumah sakit. Bimaristan menghasilkan tabib kekaisaran. Yang keempat yaitu falsafah atau filsafat. Fokus utamanya adalah pemikiran rasional. Meskipun sering dibatasi oleh para ulama konservatif, filsafat Islam seperti karya Al-Farabi dan Ibnu Sina tetap dipelajari. Lembaga-lembaga pendidikan utama yang didirikan pada masa Utsmani yaitu 1. Madrasah atau pusat pendidikan tinggi dan keagamaan. Ini adalah institusi pendidikan terpenting yang membentuk kelas intelektual dan birokrasi agama, dikenal sebagai kelas ilmiah. Yang kedua yaitu Sibyan Mektebleri atau Mekteb, bisa disebut dengan sekolah dasar, institusi pendidikan dasar yang tersebar luas di seluruh kekaisaran. Yang ketiga yaitu Enderun Maktebi atau sekolah istana elit, institusi paling eksklusif yang beroperasi di dalam istana sultan atau seperti istana Topkapi. Faktor kemunduran pada masa Turki Utsmani yaitu ada 2, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu yang pertama korupsi dan kelemahan birokrasi, yang kedua kemunduran militer, yang ketiga kemunduran ekonomi, yang keempat kelemahan kepemimpinan. Dan faktor eksternalnya yaitu yang pertama tekanan dan agresi negara Eropa, yang kedua gerakan nasionalisme, yang ketiga kekalahan perang, yang keempat perang dunia I. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.